Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia di jalan beliau hingga di kiamat kelak. Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua untuk membahas ayat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tafsir surah Al-Ahzab pertemuan yang lalu. Kita sudah sampai di ayat 4 insyaallah ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk seorang laki-laki itu min qalbain, dari dua hati, fi jawfihi, di dalam jawfnya. Al-jawf artinya apa? Santri, al-jawf apa artinya? Rongga. Ya, jadi dalam rongga dadanya itu tidak mungkin ada dua hati, dua jantung. Nah, kira-kira maksudnya apa ini? Apa kira-kira? Nah, ini banyak orang yang salah arti ya. Di antara yang mengatakan ini karena untuk laki-laki, berarti perempuan mungkin nggak punya dua hati. Santri? Kalian kan perempuan nih, santriwati nih. Mungkin nggak punya dua hati. Dua jantung, atau cintanya mendua, lain cerita ya. Kalau perempuan punya dua jantung nggak mungkin. Loh kan nanti kalau punya anak ada dua jantung. Kalau anaknya kembar di perut bisa tiga ya. Loh emang maknanya begitu. Ini Ustazah yang hadir siapa ini? Ustazah Alia boleh menjawab? Ustazah Murni. Baru masuk Ustaz, afwan. Oke, saya ulang pertanyaannya. Ini kan ada lafaz Al-Qur'an ini. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk laki-laki itu ada dua hati, ada dua jantung di dalam rongga badannya. Berarti kalau laki-laki nggak mungkin, kalau perempuan mungkin? Tidak juga. Terus ini ngomongin apa dong? Ustazah Murni boleh? Nggak tahu Ustaz. Kalau secara fisik ya nggak mungkin. Nah kan perempuan mungkin untuk hamil. Ya itu kan punya anaknya. Oh, punya anaknya ya. Punya anaknya. Bukan punya emaknya ya. Baik ya, jadi banyak orang mensalahartikan ini hanya untuk laki-laki ya, perempuan mungkin. Enggak, ini itnab. Itnab itu dalam ilmu balaghah satu kalimat tambahan tapi punya makna yang sangat mendalam. Ya. Dan inilah hebatnya Quran. Makanya kita lagi menyusun kelas ke depan itu ada namanya hubungan antar ayat, hubungan antar surat, hubungan antar kata. Ya, nah, coba kita lihat, kita kemarin ngomongin apa sih di pertemuan pertama? Di ayat 1 sampai 3 kemarin apa temanya? Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Ya, coba kita lompat dikit ke ya ayuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafir munafiqin innallaha kana aliman hakima. Terus wattabi ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Tiba-tiba langsung ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Apa kaitannya ini? Setelah itu wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Setelah itu wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum. Loh.
Ini kata orang orientalis, ini Quran ini nggak jelas, lompat sana, lompat sini bahasanya. Ya, ngomongin hati dalam dua hati dalam rongga. Ya, nah itu maklum lah orang enggak paham mukjizat. Bagaimana Al-Quran itu disusun punya keterkaitan yang sangat mendalam. Ya, makanya kemudian slide hari ini saya berikan judul begini. Apa Ustaz? Kelihatan di slide? Di layar? Kelihatan, Ustaz. Apa itu? Tidak mungkin bersatu antara keimanan dan kekufuran. Iya, ya. Tidak mungkin dalam hati manusia itu, sebentar, iman itu letaknya di mana sih? Asal mula iman di mana? Di hati, Ustaz. Di hati. Ya. Maka di hati itu tidak mungkin bersatu antara keimanan dan kekufuran. Ya, antara keimanan dan kemunafikan, nggak mungkin. Ya. Terus apa kaitannya Ustaz? Ya tadi itu, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Ya, tidak mungkin Allah menjadikan dalam hati manusia itu ada iman dan kufur bersatu, nggak mungkin. Nangkep nggak kira-kira ini? Makna ayat ini. Jadi kalau gantian bisa nggak Ustaz? Gantian ya, kadang mukmin, ya pagi iman, sore kufur. Mungkin. Ya, mungkin kalau ganti-gantian, tapi kalau bersatu tidak mungkin. Ya. Terus apa hubungannya dengan tudhahirun? Tudhahirun itu menjihar. Ini ayat sangat indah sekali ya. Kalau kita nggak memperhatikan sungguh-sungguh, kita itu nggak nangkep ini kaitannya apa gitu ya. Nah, begitulah Quran. Ya, kalau kita pahami, ini keren sekali nih ya. Ada keterkaitan yang sangat kuat. Makanya interaksi antar ayat itu sangat hebat dalam Al-Quran. Ya, jadi makna pertama adalah tidak mungkin keimanan dan kekufuran bersatu dalam hati manusia. Mana dalilnya Ustaz? Baik. Jadi kisah Al-Quran ayat ini sebenarnya cerita tentang beberapa peristiwa. Peristiwa pertama adalah ada orang kafir di dalam Ibnu Katsir ya. Jadi kalau kita buka di sini ya, pakai Ibnu Katsir, itu panjang. Ya, ini panjang. Ya, jadi singkat cerita ada orang kafir melihat ya bahwasannya Nabi SAW itu sedang sholat. Ya. Kemudian orang kafir ini melihat, loh tuh lihat Muhammad nggak khusyuk katanya. Ya, sholatnya mikirin ke sana kemari. Ya. Berarti Muhammad itu sebenarnya kalau lagi sama kalian sama orang beriman, ya, dia beriman, kalau lagi sama yang lain mikirin yang lain. Ya, seolah-olah bukan. Berarti Muhammad itu punya dua hati. Maksudnya bersikap apa? Plan. Maka Allah turunkan ini, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Nggak mungkin beriman ya bersatu dengan kemunafikan atau kekufuran. Peristiwa yang kedua adalah ada orang kafir ya mengatakan begini, saya lebih pintar dari Muhammad karena saya punya dua hati. Ya, orang kafir ngomong begitu. Kalau ini dalam Jalalain disebutkan. Ya, jadi orang kafir mengatakan punya dua hati. Dan dua hati saya ini ya masing-masing sadar. Ya, sehingga orang kafir ini merasa lebih pintar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena punya dua akal. Dulu orang kafir pun memahami ya kalau akal itu di hati, bukan di otak.
Ya, jadi kita kalau dikatakan mikir dong mikir, itu bukan menunjuk ke kepala, harusnya menunjuk ke jantung. Ya, kalau otak hanya mengumpulkan data, yang memutuskan tetap hati. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih." Tidaklah Allah menjadikan dalam hati seorang laki-laki, dalam diri seorang laki-laki itu punya dua jantung. Ya, dua hati. Enggak mungkin. Nah, clear ya. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Zaid bin Harisah. Ketika Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsi, ya, Zaid ini terkenal sebagai anak angkat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, setiap kali Zaid berkomunikasi dengan yang lain selalu disebutnya ya putra Muhammad, ya wahai anaknya Muhammad. Maka Islam datang menghapus yang seperti itu. Ya, bahwa Zaid ya anaknya Harisah, ya nggak mungkin anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang munafik mengatakan Muhammad telah menikahi bekas istri anaknya sendiri. Allah bantah dengan ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi lafaz ini sangat pas untuk menyambungkan antara cerita-cerita tentang kemunafikan, kekufuran yang tidak akan mungkin bersatu dengan iman. Setelah itu cerita tentang apa? Zihar dan tentang anak angkat. Dan indah sekali. Ya, menjadi indah sekali susunannya. Terus Ustaz, apa hubungannya antara qalbayni fi jawfi ini dengan zihar? Zihar itu apa sih? Zihar itu menganggap atau menyatakan apa? Di surah apa kemarin tuh? Mujadilah ya atau mujadalah, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura. Kalau di surah Mujadalah dikatakan wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura. Kalau di sini dikatakan dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu cuma omong mulut doang. Karena hakikatnya enggak ada. Ya. Dan tidak mungkin ibu itu sama dengan istri. Apa tidak samanya? Tidak mungkin kita lahir dari dua perempuan. Ya, enggak mungkin. Lahirnya kita cuma dari ibu. Maka tidak boleh menzihar, dan hukum zihar dibatalkan dalam Islam. Ya. Terus hubungannya sama qalbayni fi jawfi tadi apa? Ada istilah anak gini. Nanti kaitannya sama ada iakum abnaakum, ya, anak angkat. Jadi tidak mungkin darah daging itu bercabang. Maksudnya seseorang itu pasti anaknya si fulan. Zaid itu mengalir darahnya si siapa? Bapaknya, Harisah. Ya, Zaid radhiyallahu anhu punya bapak Harisah. Maka tidak mungkin Zaid itu darah kandungnya dari selain bapaknya. Ya, sebagaimana tidak mungkin menyamakan ibu dengan istri. Ibu punya penghormatan yang berbeda, istri punya perlakuan yang berbeda. Maka semua itu tidak mungkin. Ya, anak juga tidak mungkin punya dua nasab. Dan semua itu terangkai indah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang hak, dan dialah yang memberikan panduan jalan yang benar.
Jadi nyambung ya, antara qalbaini fi jawfi, ya, tidak mungkin manusia punya dua hati, dengan tidak mungkin menyamakan ibu dengan istri, ya, tidak mungkin juga anak punya dua bapak. Ya, bapak kandung nggak mungkin. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Orang yang mendihar, orang yang mengaku-ngaku ini anaknya si fulan, ya, anak angkat, itu hanya ucapan lisan, tidak ada kebenarannya, tidak ada hakikatnya. Sedangkan yang benar adalah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah ini. Ya, di ayat ini, wallahu yaqulul haqq. Ya, semua itu zihar, ya, anak angkat jadi anak kandung itu nggak bisa. Nasab berubah nggak bisa. Ya, dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala membatalkan hukum-hukum itu semua. Wa huwa yahdisabil. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Sudah clear kira-kira? Ustazah, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menegaskan ya bahwa hati manusia itu satu. Makanya harus berjalan di atas manhaj yang satu. Harus punya persepsi yang satu bahwasannya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam semesta ini satu-satunya yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat iman. Ya. Itulah hakikat iman. Dan iman ini tidak mungkin bersatu dengan kekufuran dan kemunafikan. Ya, makanya kita harus mengahadkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita itu dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk mengahadkan, ya, mentauhidkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harus mengikuti norma-norma, nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus mengambil akhlak, mengambil adab, ya, mengambil syariat, tata cara, ya, ibadah maupun muamalah hanya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu maha cemburu. Allah Subhanahu wa taala tidak rela disyirikkan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin ditauhidkan. Qul huwallahu ahad. Sebagaimana hati manusia satu, maka tundukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya ngobrol sama istri tentang ayat ini, ya, kemudian hampir saya berucap gini, waduh, ya, diskusi kan dengan beliau itu. Kalau begini caranya susah nambah lagi ya. Maksudnya nggak penting itu ya. Yang penting adalah mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya makna dari ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ya, akidah kita harus kokoh, keimanan kita harus kuat, ya, mempersembahkan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hebatnya Quran, hebatnya Islam itu setelah itu langsung bicara akhlak dan adab, bagaimana memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan ibu, tidak boleh disatukan, tidak boleh disamakan. Ya, punggungmu seperti punggung ibuku, itu suatu kalimat yang bertentangan dengan syariat. Maka batal dengan ayat ini. Ya. Batal dengan ayat ini. Baik. Dari sini ada pertanyaan? Boleh, silakan. Dan ya, kalau tidak ada lanjut terus.
indahnya Quran itu seperti itu. Tidak pernah memisahkan antara hati, antara ucapan dengan perbuatan. Semua harus kompak, semua harus di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, tujuannya untuk mendapatkan rahmatnya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya, harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Baik. Kita lanjut. Ud'auhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Tadi ya. Kaitan dengan sebelumnya tadi, katakanlah apa? Dan dialah Allah yang menyatakan kebenaran. Ya. Dan dialah Allah yang memberikan petunjuk. Maka untuk urusan anak angkat harus tetap memanggil bapak-bapak aslinya mereka. Ya. Jadi Zaid bin Harithah itu sebelumnya adalah anak angkat Nabi kita Muhammad SAW. Dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Seterusnya sampai turun ayat ini. Ya, jadi hampir-hampir Zaid itu terkenal sebagai Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat ini, ud'auhum, wahai orang-orang gitu ya, panggil anak-anak angkat itu li'abai, dengan bapak-bapak asli mereka. Maka kemudian Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Begitu juga dengan Salim, ada Salim Maula Abu Dhaifah. Ya. Itu sebelumnya kayak dipanggil anak aja. Maka setelah turun ayat ini, maka Salim tidak dikatakan ibnu Abu Dhaifah, tapi Salim Maula. Nanti setelah ini, insya Allah kita masuk ayatnya. Ya, ud'auhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Fa'ilam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau nggak ketahuan Ustadz, ini anaknya siapa? Ya, bapaknya nggak tahu namanya. Maka cukup katakan ikhwanukum fid din. Saudara dalam agama. Ya, ikhwani fillah misalnya. Ya, ikhwani fid din. Nah, itu boleh. Itu untuk memanggil yang mungkin disebut sebagai anak-anak angkat, ya, dikatakan sebagai saudara dalam seagama. Wa mawalikum atau maula. Maula bisa dimanakan teman, bisa wali ya, maula yang diwalikan. Kalau kita lihat di sini tawalla, dari kata-kata tawalla ya, tawalla ya artinya mewalikan. Kalau maula yang diwalikan. Ya, berarti maula itu anak angkat. Ya. Gantinya anak angkat. Walaysa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan kalau sudah terlanjur ya, sudah kemarin-kemarin memanggil seperti itu ya, keliru, maka enggak berdosa. Ya, tidak berdosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang berdosa itu yang disengaja dalam hati. Jadi kalau ada orang sudah tahu kebenaran terus bikin pernyataan-pernyataan yang tidak benar, nah itu yang dosa. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau salah diampuni Allah Subhanahu wa taala, bahkan disayang dengan diterangkan ayat-ayatnya. Dan begitu ya, Quran itu kalau cerita ujung-ujungnya tentang asma Allah itu kelihatan indah sekali. Ya. Dan asma Allah Subhanahu al Husna ini, Asmaul Husna ini selalu berkaitan dengan peristiwa. Makanya di sini bukan azizan hakima, bukan. Ya, tapi apa? Ghafura dengan rahima.
Ghafurannya itu apa? Kalau ada yang salah diampuni oleh Allah. Rahimannya itu apa? Allah terangkan dengan diturunkannya Al-Quran sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang sekali kalau ada ayat terus ujungnya asma Allah itu pasti terkait sekali. Ya, pasti terkait sekali. Dan justru peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran kok ujungnya adalah Asmaul Husna, sebenarnya tujuan dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah supaya kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manhaj dalam belajar Quran, belajar tafsir, ya belajar makna-makna Quran itu selalu ambil apa kaitan-kaitan ayat bahkan kata-kata dalam Al-Quran dengan sebelumnya ataupun sudahnya seperti tadi, ya. Ma ja'alallahu rajulin min qalbaini fi jawfihi. Ini kalau kita cuma putus sampai situ doang bacanya, ya kita akan kesulitan. Ya kita akan kesulitan memaknainya. Tapi kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ya, oh sebelumnya begini-begini, nanti nyambung terus. Jadi Quran itu paling indah kalau ditafsirkan antara Quran ditafsirkan dengan Quran. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. Dan begitulah Al-Quran. Ya, makanya Imam Fakhr Razi mengatakan Quran itu seperti satu kata. Ya, yang utuh, bersambung semuanya. Kalau kita nafas panjang, ya baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu boleh. Ya, saking Quran itu apa? Indah, saling mentafsirkan satu dengan yang lain. Baik. Clear ya? Baik, kembali ke slide. Nah, apa saja faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini? Pertama adalah pembatalan atau pengharaman zihar. Ya, zihar model zaman jahiliyah ya. Yang ketika hendak mencerai wanita atau mencerai istri itu dengan mengatakan apa? Punggungmu seperti punggung ibuku. Maksudnya nggak mau lagi memberi nafkah ya, yang zahir maupun yang batin. Maka dibatalkan oleh Islam, tidak sama antara ibu dengan istri. Nggak boleh kalimat itu. Kalimat batil. Ya, ucapan-ucapan doang. Sebagaimana tidak mungkinnya manusia punya dua hati. Ya, sebagaimana tidak mungkinnya iman bersatu dengan kekufuran. Jadi maknanya itu luas, luar biasa. Faedah yang kedua, tidak boleh menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Ya. Jadi kalau anak angkat, ya udah anak angkat, tetap sebagai mahram. Bukan mahram ya. Apa akibatnya? Kalau sampai anak angkat dijadikan anak kandung, maka tidak boleh menikah. Termasuk seandainya anak angkat menikah dengan perempuan, maka perempuan yang sudah nikahin anak nggak boleh dinikahin oleh bapaknya. Maka Rasulullah SAW, kenapa Allah perintahkan menikahi Zainab binti Jahsy untuk membatalkan hukum ini. Ya, sekaligus membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Muhammad menikahi anaknya sendiri. Enggak. Ya, karena anak kandung tidak sama dengan anak angkat. Anak angkat tidak boleh dijadikan anak kandung. Ya. Kalau sampai anak angkat dijadikan anak kandung, maka haram menikah dengan anak ataupun istrinya anak atau suaminya anak. Baik. Faedah yang ketiga, kewajiban memanggil anak angkat disertai dengan menyebut nama bapaknya. Kalau diketahui ya. Jadi misalnya di sini ada siapa ini? Kak Cindy misalnya. Bapaknya siapa? Fulan gitu ya. Ya. Kak Cindy binti Fulan. Sebutkan walaupun sebagai anak angkat misalnya. Jadi penting ya, siapa bapak kita itu penting dalam Islam. Karena darah daging tidak akan pernah berubah nasab. Oke, berikutnya.
Kalau nggak ketahuan siapa bapaknya, gimana Ustaz? Maka cukup mengatakan ikhwanukum fiddin. Ini saudara dalam Islam. Jadi hampir-hampir ya sahabat-sahabat Nabi SAW itu ketika hijrah kemana? Ke Madinah, itu antara orang-orang Ansor dengan orang Muhajirin ya terjadi hubungan persaudaraan yang sangat luar biasa ya, di atas iman, di atas tauhid ya, di atas perjuangan yang sama ya, di atas pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW yang sama, sampai-sampai mereka kemudian hampir-hampir mewariskan hartanya kepada saudaranya dari kalangan Muhajirin. Maka dengan turunnya ayat ini semua itu dibatalkan. Ya, tidak ada apa? Warisan dalam masalah persaudaraan. Warisan hanya untuk nasab. Ya. Maka ikhwanukum fiddin saja. Kalau ada anak angkat dipanggil nggak tahu bapaknya siapa, ikhwanukum fiddin, saudara dalam agama. Selesai. Ya. Atau maula. Maula itu berarti wali. Ini walinya siapa? Ya wali nggak harus mahram. Ya. Pembela, ya penjamin dan seterusnya. Kemudian faedah yang kelima, tidak berdosa orang yang khilaf, yaitu memanggil anak angkat dengan panggilan ayah angkatnya tanpa disengaja. Ya. Maka kalau nggak sengaja tidak berdosa. Kalau udah dikasih tahu ya sebaiknya segera kembali. Baik, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Ingat, ini masih kaitan dengan tema besar kita ya. Ini adalah tema tentang keimanan dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua peristiwa ini di ayat 1, ayat 2, ya, ayat 3, 4, ya. Semuanya ini masih kaitannya dengan apa? Penghormatan, keimanan dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan peristiwa-peristiwa rincian yang sangat unik. Ya, temanya tetap iman dan menghormati Nabi. Maka di sini di ayat 6 ditegaskan ya betapa pentingnya menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibahas di sini an-nabiyyu aula bil mu'minin. Ya, kalau tadi bicara anak angkat ya, bicara tentang istri, bicara tentang Nabi Muhammad SAW dalam ibadah-ibadahnya ya, punya muamalah, punya anak angkat, tapi kemudian an-nabiyyu aula bil mu'min. Di antara semua korelasi itu, hubungan anak, hubungan anak angkat ya, hubungan keluarga, semuanya kalau di hadapan Nabi, maka Nabi lebih utama dibandingkan semua orang-orang beriman. Ya, apalagi terhadap orang kafir ya. Jadi Nabi harus dilebihkan posisinya, melebihi siapapun dalam muamalah. Mana dari saat ini dalilnya? An-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim, bahkan lebih utama dibandingkan diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ya wahai Rasulullah, ya engkau adalah orang yang paling saya cintai ya, melebihi siapapun kecuali diriku sendiri. La wa Umar, ya Umar, ya. Tidak wahai Umar, sampai melebihi diri sendiri. Ya. Jadi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu melebihi cinta terhadap manusia siapapun di muka bumi ini. Maka ketika disebut nama Nabi Muhammad selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita melafadzkan sholawat ya dengan penuh hati yang mengagungkan ya, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena an-nabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim.
Nah, berikutnya wazwajuhu ummahatuhum. Adapun istri-istri Nabi itu ibarat ibu-ibu mereka. Maksudnya apa? Tidak boleh menikahi sepeninggal Nabi, ya, istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi. Ya, harus dihormati, harus dimuliakan. Tapi bukan berarti boleh berhalwat seperti anak dengan ibunya, bukan ya. Tetap dihormati, ya. Sebagaimana penghormatan terhadap ibu. Jadi Nabi SAW itu ibarat bapaknya umat, gitu ya. Yang paling dimuliakan oleh umat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya adalah seolah-olah ibunya. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW itu memikirkan yang terbaik untuk umat seluruhnya. Melebihi pemikiran bapak kepada anaknya. Azizun alaikum harisun. Harisun alaikum azizun. Ya. Sangat semangat untuk memberikan semangat. Sangat semangat untuk memikirkan kebaikan. Kalau ada beban, beliau yang paling merasakan betapa sulit dan susahnya beban itu. Maka sikap Nabi SAW yang seperti itu, ya raufum bil mu'minin, yang sangat sayang kepada orang beriman, maka balasannya adalah bentuk keimanan adalah dengan menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana beliau memikirkan yang terbaik untuk kita, kita pun berterima kasih dengan memberikan penghormatan sebaik-baiknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang ya partisipannya. Ya, dan semua nabi-nabi, semua istri-istri Nabi itu harus dihormati. Ya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minul muhajirin illa an taf'alu ila auliyaikum ma'rufa. Nah, lafaz berikutnya cerita tentang wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, artinya hubungan darah, ya, hubungan nasab. Ba'duhum aula bi ba'd. Sebagian itu lebih utama dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Fi kitabillah, dalam kitab Allah, jadi diputuskan, ya, waris itu hanya untuk hubungan nasab, minal mu'minin wal muhajirin, ya, dibandingkan orang beriman dan orang muhajirin. Jadi ini cerita tadi tentang apa? Sahabat-sahabat Nabi ketika hijrah ke Madinah terjadi hubungan persaudaraan, ya, hampir-hampir terjadi apa? Terjadi pewarisan. Ya, hampir terjadi orang muhajirin hampir-hampir mewarisi Ansor. Kalau seandainya meninggal, ya, maka saudaranya itu mewarisi harta saudara yang lain. Tapi kemudian apa? Kemudian dihapus dengan ayat ini. Ya, illa an taf'alu ila auliyaikum ma'rufa, ya, kecuali sekedar berbuat baik kepada teman-teman, ya, dalam kebaikan yang sewajarnya. Kana dzalika fil kitabi mastura. Ya, demikian itu tertulis dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Urusan hukum waris mewarisi hanya untuk nasab, tidak untuk hubungan pertemanan. Ya. Lihat bagaimana kaitan tentang apa tadi? Tentang zihar, ya, tentang anak angkat, ya, tentang pemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tentang bagaimana sikap terhadap istri Nabi Muhammad SAW, ya, bagaimana juga sikap terhadap saudara sesama Muslim, itu semuanya diatur dalam Islam. Ya.
Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Lihat ya, kisahnya langsung berubah. Ya, lompat kemana? Ke wa id akhadna minan nabiyyin. Bagaimana kami telah mengambil dari para nabi-nabi itu mitsaqahum, perjanjian mereka. Wa minka, dan dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya cerita tentang apa? Tentang nabi itu lebih harus diutamakan dibandingkan orang beriman. Langsung berubah, nabi diambil sumpah janjinya. Ya. Terus dikaitkan dengan siapa? Dengan Nuh, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibni Maryam. Apa kaitannya? Ternyata ya, Nabi Muhammad SAW itu kalau ditarik nasabnya sampai kepada siapa? Sampai kepada Nuh, bahkan sampai kepada Ibrahim. Terus wa Musa wa Isa itu saudara. Yang nasabnya sama-sama sampai di Ibrahim alaihissalam. Tapi semuanya itu wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Semuanya sudah diikat kuat dengan perjanjian yang teguh. Apa itu? Perjanjian untuk menyampaikan risalah. Nah, di sini apa kaitannya antara Nuh, Ibrahim, Musa dengan Isa dan Nabi Muhammad SAW? Apa kaitannya? Santri tahu nggak apa kaitan antara Nabi Nuh ya dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa ini disatukan ya dalam ayat ini sebagai mitsaqan ghalidha? Ustazah boleh? Ustazah Murni? Jaringannya lagi jelek, Ustaz. Putus-putus. Jaringannya lagi jelek. Oh. Kirain menjawab. Ya, belum, Ustaz. Ustazah Alia? Ya, Ustaz. Kenapa hanya nabi-nabi ini? Apa kaitannya? Bukan karena satu itu ya, Ustaz. Yang garis keturunannya sama gitu ya, Ustaz. Nanti bercabang di Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya Ismail, punya Ishak. Ishak nanti ini. ada. Ini ulul azmi bukan? Iya, ulul azmi. Ulul azmi. Dari mana tahu? Dari membaca terjemah. Ya itu tafsir tuh begitu ya. Ya membaca tafsir di bawahnya kan diterangkan di situ kan. Jadi mitsaqan ghalidha ini Saudara Murni kok lompat masuk lagi? Jaringannya nggak bagus. Ya, jadi ini hubungan Nabi sebagai ulul azmi. Siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa disebut ulul azmi? Karena nabi-nabi yang paling teguh di dalam mengemban risalah dengan tantangan yang sangat berat, ya, melebihi tantangan umat-umat yang lain. Jadi ini paling mengerikan ya ujiannya ketika berdakwah. Yang lain apa tidak? Yang lain juga luar biasa ya. Tetapi yang paling paling diangkat keteguhan hatinya dalam hal ini ya dalam hal dakwah risalah adalah nabi-nabi ulul azmi. Tujuannya untuk apa? Jadi di zaman Rasulullah SAW itu musuh dakwah itu kan dari kalangan kafir Quraisy, ya. Maka ketemu di sama-sama jalurnya ke Nabi Ibrahim. Kemudian di sebelah yang lain ada orang-orang Yahudi itu ketemu di
Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian orang Nasara itu di Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi semuanya itu sebenarnya bermuara kepada Nabi Ibrahim, kepada Nuh, dan Nabi Muhammad SAW itu sama dakwahnya, seruannya dengan semua nabi-nabi itu. Ya, maka sebenarnya ini adalah sindiran untuk umat seluruhnya. Ya, orang Arabnya maupun orang Yahud, orang-orang Nasara. Bahkan kalau lebih tinggi lagi ya, Nuh. Dan semua orang di dunia ini, sebagian ada yang menyebutkan pasti keturunannya Nuh. Jadi Nuh itu semacam bapak kedua setelah Adam alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali pasti keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Abul Anbiya. Liyas alas sadiqina an sidqihim wa'adda lil kafirina adzaban alima. Ya, supaya nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan ya kepada orang yang siddiq, orang yang benar, ya orang-orang yang kuat di dalam memegang kebenaran, dan supaya nanti orang-orang kafir diberikan azab yang pedih, yang menyakitkan. Jadi diutusnya Nabi dan Rasul itu untuk apa? Untuk membedakan antara iman dan kufur. Ya, adanya nabi-nabi itu untuk menerangkan bagaimana keimanan dan juga memperingatkan azab ya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya para nabi ya, semua nabi dan rasul cuma itu sebenarnya. Ya litas tabina sabilal mu'minin wa sabilal mujrimin. Memperjelas mana jalan-jalan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan mana jalan-jalan pendosa. Ya, supaya nggak ragu lagi manusia, oh ini jalan keimanan begini, jalan ketaatan begini, jalan menuju Allah begini. Ya, sedangkan yang sebelah sini ini jalan kekufuran, kemunafikan ya, pendosa yang sampai nanti ujungnya adalah neraka, dapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua membawa kebenaran ya, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa faedah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat ini? Pertama, kewajiban mendahulukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ya, terhadap orang beriman dibandingkan keinginan siapapun, bahkan oleh diri sendiri. Ya, jadi urusan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu adalah mengutamakan beliau, memuliakan beliau, ya semuanya. Ucapan beliau harus kita dengarkan, harus kita turuti, melebihi ucapan siapapun. Perintah beliau lebih kita muliakan, lebih kita agungkan, lebih layak untuk kita laksanakan, melebihi siapapun. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berjasa di kehidupan kita. Melebihi jasa siapapun di dunia. Dengan membawa Al-Quran, membawa ajaran syariat, ya, membawa keimanan, yang kalau tanpa ya wasilah dari Nabi kita Muhammad SAW, ya selamanya umat jahiliyah. Kita pun tidak akan bisa mengerti apa itu iman, apa itu Al-Quran, tanpa pengajaran, ya pembelajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa jasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah manusia yang paling berjasa di kehidupan kita, melebihi jasa orang tua kita bahkan. Makanya penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus sebenar-benar penghormatan. Ya, dan itu sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, jadi sahabat Nabi, laki-laki maupun perempuan ya, sahabiahnya, itu lebih memikirkan Nabi ketimbang yang lain.
Sampai-sampai anaknya ketika berjihad bersama Nabi, ya pulang-pulang pasukan, pertama kali ditanya itu bukan anaknya, gimana anakku? Bukan. Ya, gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, beliau selamat, tenang. Ya. Anaknya syahid, alhamdulillah. Yang penting Nabi selamat. Dan itu muncul betul dari hati nurani. Ya, muncul dari keimanan yang ada dalam hati yang maja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Ya, cintanya kepada Nabi itu betul-betul utuh, luar biasa. Sampai-sampai faedah yang kedua, ya, kehormatan itu nyampe juga kepada istri-istri Nabi. Maka istri-istri Nabi pun kita harus menghormati, ya, sebagaimana penghormatan kita kepada ibu kita. Makanya salah satu standar keimanan yang benar adalah menghormati istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini para ulama membuat kesimpulan bahwa istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum beriman. Ya, sedangkan Nabi SAW itu seperti orang tua, seperti bapaknya orang-orang beriman. Ya, apa sih yang dilakukan bapak? Bapak itu memikirkan anak, memikirkan kesuksesan anak. Ya, gimana supaya baik anak, kecuali bapak yang nggak benar ya. Bapak yang benar itu selalu harus begitu. Ya, mengorbankan apa saja untuk anak, ya, demi kebaikan anak. Dan Nabi kita Muhammad SAW melebihi semua itu. Ya, beliau selalu menganggap umat seluruhnya ini harus selamat, harus dapat hidayah, harus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus mulia hidupnya di dunia wal akhirat, dunia maupun akhirat. Ya. Begitu seterusnya. Maka besarlah jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga adalah pembatalan saling mewarisi atas nama persaudaraan hijrah, ya, yang waktu di awal itu disumpah dalam Islam, ya. Jadi saya bersaudara dengan ini, ya. Kemudian setelah itu efeknya saya siap mewariskan harta saya gini-gini, semuanya itu dibatalkan, tidak boleh. Ya, ada saling mewarisi yang bukan karena hubungan darah. Kenapa sih bisa sampai terjadi saling mewarisi sebelum itu? Ingat, orang Muhajirin itu ketika hijrah menuju Madinah, mereka meninggalkan segalanya di Mekah. Mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan sanak saudara, mereka tinggalkan rumah-rumah dan bisnisnya, ya, hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena imannya kepada Allah, ya, dan juga cintanya, syahadatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka nggak punya apa-apa lagi. Yang mereka punya apa di Madinah? Nabi, setelah itu apa? Saudara-saudara. Maka situasi waktu itu hampir-hampir terjadi apa? Saling mewarisi karena saking kuatnya ikatan iman, persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Bayangkan kita itu disuruh apa? Meninggalkan semua kenangan-kenangan indah ketika masa sebelumnya. Ya, hanya fokus kepada iman saja. Maka semua yang terkait iman itu saja yang boleh dilakukan. Ya, yang lain-lain yang merusak iman, yang tidak ada kaitan dengan iman, ditinggalkan seluruhnya. Ya, dan itu sebuah kisah teladan yang luar biasa, ya, yang hari-hari ini kita belum tentu bisa. Terus kenapa Ustadz yang di Ansor juga bersikap yang sama, menyambut Muhajirin? Ingat, situasi di Madinah itu nggak semuanya beriman loh. Ya, masih ada yang belum beriman, sehingga mereka juga meninggalkan satu keluarga, ada yang sudah beriman sebagian, ada yang masih kufur sebagian. Ya, sehingga dia tinggalkan juga.
rasa-rasa persaudaraan itu. Ya. Maka kemudian ketika bertemu dengan saudara sesama iman dari kalangan orang muhajirin, ya ketemulah muhajirin dan ansar, persaudaraannya sangat luar biasa. Ya. Walaupun kemudian menyusul setelahnya apa? Masuk Islam sampai Fathu Mekah, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang sebelumnya menentang, ya banyak juga yang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi di situasi awal Muhajirin dan Ansar hampir-hampir saling mewarisi karena kesamaan iman. Makanya penting sekali ya punya saudara seiman itu harus dijaga betul. Ya, hari ini kita banyak yang hilang rasa-rasa seperti itu. Ya, mentang-mentang Islam sudah menyebar ya, mayoritas misalnya di Indonesia ini ya, ataupun di Malaysia ya. Juga mayoritas kan. Nah, itu kemudian rasa keimanannya jadi agak kurang ya persaudaraannya. Nah, itu yang harus kita rajut kembali bahwa al-ukhuwah fil iman aqwa min ukhuwah fin nasab. Persaudaraan di atas iman itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena nasab. Loh Ustadz, kami punya nasab juga, punya iman yang sama. Nah, itu jauh lebih hebat. Ya. Makanya kemudian keluarga kita usahakan pertahankan imannya sampai surga. Supaya kita ada rasa saudara sesama beriman, juga punya saudara sesama nasab, maka dijaga itu. Dan itu perjuangan berat. Ya, tidak mudah menjaga iman dengan saudara. Bahkan banyak yang saudara itu musuh-musuhan. Maka ketika ada saudara yang juga beriman, itu lebih jauh berhak atas kebaikan kita melebihi orang lain. Faedah yang berikutnya, bolehnya berwasiat bukan kepada ahli waris, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, sepertiga atau kurang. Jadi misalkan punya harta ya, misalnya 1 juta, terus kita wasiatkan, maka kalau kepada yang bukan nasab, ya, yang bukan jalur waris, tidak boleh lebih dari sepertiga, dan itulah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat ketika meminta nasihat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menjadi saudara nasab, ya, nasab dan sama-sama beriman, itu lebih berhak dapat warisan ketimbang orang lain. Faedah yang kelima, kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdakwah ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya, sebagaimana kita ketika sudah mengkaji Al-Qur'an harus apa? Harus betul-betul meniti jalannya Nabi. Ya. Nabi yang berdakwah luar biasa, jangan kita juga kalah ya, harus mengiring ya, semangat juga ya, sebagaimana para nabi bersemangat dalam dakwah. Warisi kesemangatan mereka. Makanya paling hebatnya pewaris nabi itu adalah para ulama, karena paling dekat kehidupannya dengan nabi-nabi. Faedah yang ke-6, penetapan tauhid ya, dengan mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi dan para rasul. Ya, puncaknya adalah ulul azmi, puncaknya khairulullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Puncaknya lagi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua nabi-nabi dan rasul semuanya didaulat untuk mendakwahkan tauhid. Dari sini ada pertanyaan, dipersilakan Ustaz. Santri boleh?
Ini ada yang chat sebentar. Nah, ini ada kisah seorang anak kecil belum balik. Di antara kasih sayang yang diberikan ibunya, anak itu juga mengalami kezaliman dari sang ibu. Baik secara mental juga fisik dengan kasus-kasus yang cukup berat. Tapi ia tetap mencintai ibunya. Bahkan sampai besar, bersusah payah mencintai ibunya. Ya, walaupun sering dibedakan dengan anak yang lain. Qadarullah, hingga satu titik sang ibu saat ini semakin menjauh, bahkan menolak berinteraksi karena masalah cemburu baper yang tidak jelas. Ibu itu merasa anak itu lebih cinta ke bapaknya, alias suami ibu tersebut. Padahal suami atau ibu anak tersebut sudah wafat belasan tahun yang lalu. Sejak itu si ibu menolak berinteraksi dengan anak itu. Dan anak itu sekarang lelah meraih cinta sang ibu. Lelah dengan drama-drama sang anak itu berdosa besarkah Pak Ustadz? Apakah seorang ibu bisa jadi ujian bagi anaknya? Baik, ini pertanyaan yang sangat menyentuh sekali ya. Pertama, ya kembali kepada ayat yang tadi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan cinta tertinggi kita itu adalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu kalau ada makhluk yang melebihkan cintanya kepada yang lain. Nah, dari cinta kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kalau kepada makhluk maka cinta terbesar adalah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, yang lain enggak boleh ada yang mengalahkan. Ya, makanya kemudian dilanjutkan dengan apa tadi? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Nah, terus gimana cinta kita kepada ibu kita atau orang tua atau siapapun? Tidak boleh cintanya mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai yang lain itu karena perintah Allah dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta yang ikhlas, cinta yang benar itu yang cinta karena Allah, bukan karena cinta kepada zatnya. Maka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan cintai orang tua Anda, maka jangan membuat apa? Batasan. Selama Tuhan kita Allah, selama Allah yang kita sembah, kita tetap patuh pada perintah mencintai orang tua kita. Nah, kalau kita bisa punya cinta seperti itu, insya Allah cintanya nggak akan lelah. Kenapa? Karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Nangkep sampai sini kira-kira? Jadi cinta kita tidak terpengaruh dengan makhluk. Ustadz, yang kita cintai begini. Kita katakan apa? Selama yang memerintahkan tetap memerintahkan mencintai, kita berusaha mencintai. Ustadz, yang dicintai memalingkan diri. Nggak masalah. Karena harapan kita pahala dari Allah, bukan dari makhluk. Bahkan kepada seandainya orang tua kita misalnya, naudzubillah ya, kufur kepada Allah, tetap hak-haknya sebagai orang tua tetap kita cintai. Kita tetap berbakti, kita tetap berbuat baik. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena kita melakukan itu karena Allah, bukan karena yang lain, termasuk gara-gara orang tuanya, bukan. Apakah sang ibu menjadi ujian buat anak? Iya. Ya, kita itu diuji oleh setiap sekitar kita. Kita diuji oleh teman kita diuji oleh saudara kita diuji oleh orang tua kita, diuji oleh anak kita. Benar nggak dalam interaksi kepada semua itu sesuai dengan
syariatnya Allah Subhanahu wa taala juga Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin ada yang sempat semacam curhat beberapa hal, ya saya tidak menyebut nama. Jadi beliau menyatakannya begini, merasa hampa, ya, tidak melakukan apa-apa di dunia ini, tidak ada kebaikan apapun. Bagaimana solusinya? Ya, ingat, selama kita punya Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita adalah persembahan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan sekecil apapun pasti ada harga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Janganlah berbuat baik sekecil apapun. Nah, itu intinya. Ya. Ustaz mulai lelah. Kalau mulai lelah, kuatkan lagi imannya kepada Allah. Ya, jalin hubungan sedekat-dekatnya lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalur paling VIP untuk mendekatkan diri dengan Allah adalah membaca kalamnya, memahami kalamnya, ya, mentadaburi kalamnya. Nanti ketemu insya Allah taala. Ya, dengan hati, dengan pendalaman keilmuan, ya, atau mendekatkan diri kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ambil nasihat-nasihatnya atau ngaji dengan guru-guru kita, ya, temukan ayat-ayat yang mungkin kita belum memperdalam maknanya dan belum bisa mempraktekkan dengan sungguh-sungguhnya, tapi dengan kita belajar itu kita bisa tahu dan kita bisa sungguh-sungguh dalam mempraktekkan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin apa? Wallahu yaqulul haqq. Semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti kebenaran, wa huwa yahdis sabil, dan Allah lah yang akan memandu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah nanti akan ngasih petunjuk. Jadi kita sama-sama sungguh-sungguh untuk sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berperilaku kehidupan kita sesuaikan dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan secara jelas gamblang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ustaz Sedang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tape, ada lagi Ustaz Sedang? Kalau tidak ada kita cukupkan. Santri, ada yang nanya? Kita cukupkan, ya. Waktu sudah terbatas. Kita lanjut di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.